Baik, sebelum kami mempresentasikan lebih detail tentang international relation dan international lawyers dan international governance, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Heranov Fikri, dan saya akan mempresentasikan hari ini dengan beberapa rekan-rekan saya, yaitu Christopher, Vanessa, Natasha, dan Cindy, Felicia, Muti, dan Iqbal. Mungkin bisa next ke slide selanjutnya terlebih dahulu. Baik, untuk definisi dari international lawyers atau yang lebih dikenal sebagai pengacara internasional, yaitu merupakan yang secara etimologis yaitu kerap juga disebut sebagai advokat. Pada dasarnya adalah individu atau sekelompok orang yang secara legal membantu klien mereka dalam menjalani proses hukum dan mewakili klien dalam sidang-sidang kasus di pengadilan. Pembelaan dilakukan oleh lawyers terhadap institusi formal maupun informal atau orang yang mendapat sertifikasi untuk memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan secara spesifik, international lawyers merupakan pihak yang secara aktif terlibat dalam mendampingi dan membantu kliennya yang dapat berupa entitas negara, organisasi internasional, perusahaan, bahkan individu dalam menyelesaikan kasus sengketa dan proses hukum yang melewati batas-batas jurisdiksi dari sebuah negara. International lawyers atau pengacara internasional memegang peran yang penting dalam hubungan internasional. Mereka bertanggung jawab untuk memahami, menerapkan, dan menafsirkan hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional. Nah, dari pengertian umumnya dapat kita simpulkan juga bahwa international lawyers ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan pergaulan dan hubungan antar negara. Dan untuk slide selanjutnya yaitu fungsi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fungsi international lawyer. Jadi secara umum, international lawyer berfungsi untuk mengurusi masalah dalam organisasi internasional yang berhubungan dengan hukum internasional, yaitu mereka memastikan bagaimana hukum internasional dinilai, disetujui, dan ditegakkan, lalu memberi perhatian atau pertimbangan ekstensif terhadap organisasi atau konstitusi tertentu, mengurus legal personality ataupun segala keputusan yang berhubungan hukum dalam satu organisasi internasional, dan mengatasi masalah institusional atau sengketa yang mungkin terjadi dalam lingkup internasional. Baik, untuk tujuan internasional ya mungkin karena rekan saya sedang berkendala, akan saya backup terlebih dahulu. Untuk tujuan internasional itu sendiri adalah untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan hak hukum internasional di seluruh dunia. Seorang internasional lawyer bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan hukum internasional dalam berbagai konteks, termasuk hukum perdagangan internasional, hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan hukum internasional kemanusiaan. Selain itu, international lawyer juga bertujuan untuk memperkuat sistem hukum internasional dan mempromosikan keadilan melalui penegakan hukum internasional yang efektif. Dan bisa dilanjut ke slide selanjutnya terlebih dahulu ke studi kasus. Baik, untuk studi kasus yang akan kami paparkan dalam presentasi kali ini adalah studi kasus yaitu sengketa Pulau Sipadan dan Gigitan, di mana international lawyers memiliki peranan yang sangat penting dalam settlement atau penyelesaian kasus dalam peradilan internasional. Jadi seperti yang kita tahu sebelumnya, Pulau Sipadan dan Gigitan sempat disengketakan antara Indonesia dan Malaysia, dan Indonesia saat itu mengirim tim international lawyers atau pengacara internasional untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu seperti yang bisa kita lihat di layar, yaitu ada beberapa profesor dari hukum yang terlibat aktif dalam menyelesaikan keadilan ini. Namun yang sayangnya pada akhir dari keputusan sidang mahkamah tentang kepemilikan Sipadan dan Ligitan, Pulau Sipadan dan Ligitan tidak menjadi milik Indonesia, tapi menjadi milik Malaysia karena Indonesia tidak bisa membuktikan secara fisik kepemilikan dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Baik, untuk selanjutnya tentang international governance akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita memasuki topik yang kedua, yakni apakah yang dimaksud dengan international governance itu sendiri. Jadi, berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang telah kami cari, dapat dipahami, dapat ditarik suatu benang merah untuk memahami apa sih sebenarnya international governance itu.
Nah, international governance itu sebenarnya adalah bisa dibilang sebagai suatu sistem dari pengelolaan atau tata kelola atau pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara dan organisasi internasional. Nah, dalam mengatur dan mengelola isu-isu global yang kompleks. Nah, tata kelola internasional itu dipandang sebagai sejumlah atau sekumpulan dari organisasi, norma, dan keputusan-keputusan di dalamnya yang diambil berdasarkan kesepakatan eksplisit di antara perwakilan antar negara. Kemudian, international governance itu juga bisa dibilang ada beberapa aktor-aktor yang terlibat dan pasti teman-teman juga udah familiar. Nah, itu biasanya kayak ada pemerintah, organisasi internasional, terus ada perusahaan internasional juga mungkin ya, terus ada LSM juga dan masyarakat sipil juga. Nah, dalam praktiknya itu eh, biasanya apa ya? Dalam tata kelola itu biasanya hal yang ya paling mencolok sama kayak udah sering kita bahas juga ya, kayak kalau Baik, terima kasih. Sekarang untuk tujuan dari international governance-nya, untuk beberapa tujuan potensial dari tata kelola internasional itu meliputi promosi pertumbuhan ekonomi global, pencegahan atau resolusi konflik, dan perlindungan hak asasi manusia, dan promosi pembangunan berkelanjutan. Untuk tujuan sendiri sebenarnya itu tidak ada yang em, terlalu spesifik atau yang pasti. Okay, next. Fungsi dari international governance yang pertama yaitu sebagai upaya kolektif untuk mengidentifikasi, memahami, atau mengatasi masalah di seluruh dunia, seperti isu global yang kompleks yang melampaui kapasitas masing-masing negara untuk menyelesaikannya. Yang kedua yaitu mempengaruhi dalam pembuatan aturan pada media resolusi konflik seperti mediasi atau penyelesaian sengketa secara wajib. Yang ketiga yaitu membentuk kebijakan yang efektif dan adil dalam lingkup bidang internasional, contohnya perdagangan internasional dan keamanan internasional. Dan yang terakhir yaitu memberikan bantuan teknis dalam program pembangunan, perlindungan hak asasi, dan pemeliharaan ketertiban dunia. Boleh di next. Oke, jadi contoh dari pengimplementasian konsep international governance ini bisa kita lihat dari peran INGO yang pada dalam kasus ini adalah Amnesty International dalam tata kelola pengungsi internasional. Jadi sebelumnya Amnesty International itu adalah sebuah international non-governmental organization atau INGO yang didirikan pada Juli 1961 di London yang bergerak untuk kepentingan-kepentingan hak asasi manusia. Nah, prinsip-prinsip yang mendasari setiap agenda Amnesty International itu prinsip-prinsip hak asasi manusia yang idealistik dan prinsip politik imparsial. Jadi sebelumnya Amnesty International ini tuh nggak punya kuasa yang begitu signifikan dalam penyelenggaraan tata kelola internasional sampai akhirnya pada tahun 1964 Amnesty International itu berhasil dapat status konsultatif di PBB. Jadi status ini tuh ngasih hak istimewa untuk Amnesty International sebagai organisasi observer yang bisa dapat akses terhadap dokumen-dokumen resmi PBB. Nah, dengan pengaruh dan kendali cukup besar yang kemudian dimiliki Amnesty International sekarang, Amnesty International itu terus gencar ngembangin aktivitas-aktivitas berskala transnasional kayak kampanye, protes, dan terus menginisiasikan kegiatan riset dan pengawasan yang didukung publik sebagai upaya Amnesty International untuk mendukung terbentuknya norma baru seputar hak asasi manusia pada tata kelola internasional. Nah, upayanya ini bisa kita lihat pada kontribusi Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant yang akan kita bahas selanjutnya. Next. Boleh tolong di. Nah, jadi pada tahun 2015 itu mengutip dari catatan United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, tercatat ada total sebanyak 65,3 juta orang pengungsi di dunia. Nah, jumlah ini tuh jumlah tertinggi sejak peristiwa Perang Dunia Kedua. Nah, lalu dari laporan UNHCR juga kita tuh bisa tahu bahwa ada sebanyak 86% dari total jumlah pengungsi yang sebelumnya disebutkan tersebut malah adanya tuh di negara-negara yang berpenghasilan menengah ke bawah, sementara negara-negara yang kondisi ekonominya
lebih malah cenderung minim partisipasi dalam melakukan penanganan pengungsian. Nah, makanya dari sini Amnesty International itu melihat ada pelimpahan tanggung jawab yang nggak merata dalam penanganan pengungsi. Nah, kegagalan rezim pengungsi internasional ini tuh jadi sebuah pertanda bahwa apa sih penanganan pengungsi itu dalam tata kelola internasional perlu untuk dibenahi dan diperbaharui karena kalau enggak situasi ini tuh lama-kelamaan bisa merusak hak asasi manusia para pengungsi. Harapannya ke depannya kontribusi setiap negara itu bisa lebih adil, adil dalam artian berdasarkan kapasitas suatu negara yang didefinisikan secara objektif dalam menangani pengungsi. Jadi dengan ini Amnesty International itu ada menawarkan 5 elemen reformasi mendasar untuk mewujudkan pembagian tanggung jawab antar negara yang merata dalam menangani pengungsi. Hal ini tuh tertuang pada dokumen Genuine Responsibility Sharing Amnesty International's 5 Proposal dan poin-poinnya itu disampaikan oleh Amnesty International dalam UN Summit on the Refugee Crisis pada bulan September tahun 2016. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat bahwasannya Amnesty International itu mengusulkan adanya reformasi mendasar terhadap cara negara berbagi tanggung jawab terkait penanganan pengungsi. Amnesty International juga mempromosikan poin-poin prioritas dari 5 elemen dasar yang diusulkannya ini yang harapannya poin tersebut tuh bisa diprioritaskan lebih, bisa diperhatikan lebih sama negara-negara di dunia dan lembaga pengatur global seperti PBB dalam mewujudkan tata kelola internasional yang lebih adil dan efektif terkait pengungsi. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4B. 5A silakan langsung. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan tentang fungsionalisme dan neofungsionalisme. Nah, boleh tolong di-share screen dulu. Oke, boleh di next slide. Oke, jadi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Refunaldi Gustaf, dan ada rekan saya Muhammad Fakih yang akan membantu di presentasi ini. Selanjutnya ada Wilbert Friadika, ada Ivan Alzamora, Ruth Naomi, Pienta, dan Sema Leticia. Next slide. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fungsionalisme. Fungsionalisme sendiri adalah salah satu teori hubungan internasional yang muncul pada masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Setelah ada kekhawatiran bahwa negara sudah tidak layak lagi dijadikan suatu organisasi masyarakat. Fungsionalisme sendiri merupakan teori yang menjadi perintis dan teori globalisasi dan juga strategi bahwa semua aspek masyarakat, institusi, peran, norma, dan lain-lain dengan suatu tujuan dan bahwa semuanya sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Para fungsionalis mendahulukan kebutuhan bersama dan juga kepentingan bersama, baik negara maupun non-negara. Asal-usul dari teori fungsionalisme ini sendiri diawali dari liberal dan idealis yang diawali oleh Kant. Pendekatan yang digunakan oleh fungsionalis membantah dan juga mengecualikan kekuasaan negara dan pengaruh politik. Di dalam fungsionalisme sendiri terdapat lembaga fungsional yang memiliki tujuan menarik perhatian penduduk dunia dan mendorong keterlibatan mereka serta memperluas wilayah integrasi. Ada asumsi kuat mengenai fungsionalisme. Yang pertama, bahwa proses integrasi terjadi dalam kerangka kebebasan manusia. Yang kedua, bahwa pengetahuan dan keahlian saat ini dapat memenuhi kebutuhan yang menjadi misi lembaga fungsional. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bahwa negara tidak akan melakukan sabotase terhadap proses tersebut. Boleh di next slide. Selanjutnya untuk studi kasus dari fungsionalisme sendiri yaitu konflik Kashmir. Konflik Kashmir merupakan konflik antara India dan Pakistan, di mana konflik ini bermula ketika Hari Singh, seorang pemimpin Kashmir waktu itu, memutuskan untuk bergabung dengan India secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pendukungnya yang dimana mayoritas beragama Islam. Keputusan sepihak dari Hari Singh ini menempatkan wilayah Kashmir sebagai wilayah sengketa dan berakhir dengan pembentukan garis gencatan senjata atau ceasefire line. Adanya konflik ini tentu membuat SARC atau South Asia Association for Regional Cooperation turun tangan dan mengambil peran sebagai mediator antara dua negara bersengketa tersebut
agar dapat berunding. SARC sendiri menjalankan dua opsi untuk menyelesaikan konflik ini, yakni mediasi peredam konflik dan menjadi fasilitator dalam proses negosiasi. Tentu saja peran SARC dalam konflik ini sangat berkesinambungan dengan teori fungsionalisme, di mana SARC bersifat netral dan lebih berfungsi sebagai wadah untuk berunding, sehingga SARC menjadi working peace system, yaitu organisasi regional yang dapat meningkatkan intensitas kerjasama negara antar anggotanya, sehingga tercipta interdependensi di antara negara-negara anggota yang kemudian dapat mengurangi konflik. Boleh di next slide. Untuk pembahasan selanjutnya tentang neofungsionalisme akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fakih. Kepada Fakih, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neofungsionalisme. Untuk pengertiannya sendiri, neofungsionalisme adalah teori integrasi yang berusaha menjelaskan proses integrasi khususnya di Eropa. Teori ini sangat berpengaruh pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, tetapi masih banyak digunakan sebagai titik referensi teoritis. Fokus utamanya adalah pada faktor-faktor yang mendorong integrasi, aktivitas kelompok kepentingan di tingkat Eropa dan nasional, aktivitas partai politik, dan peran pemerintah dan lembaga supranasional. Tujuan awalnya sendiri adalah untuk merumuskan teori umum atau teori besar hubungan internasional berdasarkan pengamatan proses integrasi regional. Kerjasama politik dan ekonomi di Amerika Latin adalah salah satu kasus yang diselidiki. Akan tetapi, di Eropa lah integrasi politik dan ekonominya yang paling berkembang dan paling cocok untuk dijadikan studi teoritis dan empiris. Oleh karena itu, integrasi Eropa menjadi fokus utama neofungsionalisme selama tahun 1960-an hingga 1970-an. Boleh next slide. Untuk studi kasusnya sendiri, yang pertama yaitu European Court of Justice. Pendekatan neofungsionalisme dapat dikatakan masih berguna, walaupun Ernst Haas mengatakan bahwa teori tersebut sudah cukup usang atau kolot pada kisaran tahun 1970. Dilihat dari pengadilan Mahkamah Hukum Eropa atau ECJ dari sudut pandang neofungsionalis. ECJ sebagai lembaga yang supranasional membuat kaum neofungsionalis berpendapat bahwa para aktor supranasional seperti hakim-hakim di ECJ bekerja sama dengan aktor-aktor subnasional seperti pengacara dan ahli-ahli hukum untuk mengintegrasikan sistem peradilan Eropa secara hukum, karena hal ini akan bermanfaat bagi Eropa secara keseluruhan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sistem peradilan Eropa yang terintegrasi akan menguntungkan Eropa secara keseluruhan, dan kemudian akan ada efek limpahan atau spillover effect yang mengarah pada integrasi di bidang-bidang kebijakan yang terkait dengan keadilan, seperti kewarganegaraan atau hak asasi manusia. Namun, meskipun putusan-putusan yang dibuat oleh ECJ telah menyebabkan semakin banyak spillover di bidang-bidang kebijakan, ECJ hanya diizinkan untuk beroperasi di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh negara-negara bangsa. Hal ini terutama berlaku sejak perjanjian Maastricht yang berusaha untuk mengecualikan ECJ dari kebijakan luar negeri dan keamanan, dan meningkatkan kerjasama antara sistem peradilan nasional. Pengenaan batas pada efek spillover akan menjadi contoh kebijakan yang dibuat dari sudut pandang antar pemerintah. Yang kedua yaitu Common Currency Eurozone. Teori neofungsionalisme menjelaskan tentang fiscal union negara-negara di Eurozone. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE pada tahun 1985 menciptakan Internal Market Program yang memberikan dampak positif berupa peningkatan kebebasan perdagangan antar negara anggota. Pada tahun 1980-an, sejumlah negara bagian di sekitar Jerman membentuk Optimal Currency Area yang menyelaraskan kebijakan moneter mereka dengan Deutschmark dan Bundesbank. Dan hal tersebut kemudian menyebabkan permintaan untuk memiliki mata uang bersama yang membuka jalan bagi Uni Ekonomi dan Moneter antara tahun 1992 dan 2002. Neofungsionalisme berpendapat bahwa memiliki mata uang bersama membutuhkan kebijakan bersama dalam hal pengeluaran, dan bahwa anggota yang lebih lemah di Eurozone terpaksa meminjam dengan suku bunga yang tinggi, lemah di pasar obligasi, dan tidak dapat mempertahankan diri mereka dengan cara yang biasa. Ian Cooper berpendapat bahwa efek spillover harus dibiarkan berlaku dalam bentuk Eurobonds yang akan memungkinkan semua anggota Eurozone untuk meminjam dengan suku bunga yang sama. Ian Cooper juga menyatakan bahwa jika Eurozone benar-benar menjadi fiscal union dan monetary union, maka Ernst Haas telah mengidentifikasi logika yang mendasari kejadian tersebut. Boleh next slide.
Untuk kesimpulannya sendiri yaitu fungsionalisme merupakan teori hubungan internasional yang mendahulukan kepentingan bersama, baik negara maupun non-negara. Oleh karena itu, fungsionalis percaya bahwa setiap bagian masyarakat berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Fungsionalisme berpendapat bahwa lembaga internasional memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam isu-isu umum dan menciptakan norma dan aturan yang memandu perilaku internasional. Sedangkan neofungsionalisme di sisi lain adalah pendekatan teoretis yang dibangun di atas fungsionalisme, tetapi lebih berfokus pada peran organisasi internasional dan tata kelola global dalam membentuk politik dunia. Neofungsionalis juga menekankan pentingnya tata kelola dan kerjasama supranasional dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan konflik internasional. Boleh next slide. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. 5B, silakan. Oke, baik. Sebelumnya apakah sudah tampak share screen? Sudah ya. Oke, Langsung. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mohon izin Bu Nur dan teman-teman sekalian, nama saya Mas Rahman Setiawan, mewakili dari kelompok 5 dan ada beberapa teman-teman yang lainnya. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai transaksionalisme dan interdependensi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Salman. Oke, terima kasih Arsya. Pengertian transaksionalisme. Jadi transaksionalisme merupakan salah satu cara atau jalan tempuh yang digunakan untuk meningkatkan perdamaian dan juga menghindari potensi perang antar negara. Menurut Elstrup Sangiovanni, transaksionalisme tidak butuh membentuk badan federal ataupun lembaga fungsional untuk memastikan perdamaian, tetapi transaksionalisme lebih berusaha untuk memastikan integrasi yang cukup di tingkat sosial agar konflik tidak terpikirkan. Selain itu, transaksionalisme juga dikenal sebagai teori komunikasi yang berpandangan bahwa lebih perlu berfokus pada pembangunan komunitas antara orang-orang di negara yang berbeda. Di sisi lain, konsep tersebut didukung oleh pernyataan dari Karl Deutsch yang menyatakan bahwa integrasi terbagi menjadi dua dimensi. Dimensi pertama merupakan proses integrasi sosial dan dimensi kedua merupakan integrasi politik. Slide selanjutnya. Lalu di dalam buku Cliff Archer ada poin-poin penting, yaitu komunitas keamanan yang dikemukakan oleh Karl Deutsch, yaitu komunitas keamanan didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terintegrasi dengan jaminan tidak akan saling berperang. Terus ada dua jenis komunitas keamanan yang terintegrasi. Kembali lagi menurut Deutsch, komunitas keamanan tersebut adalah yang pertama melalui amalgamasi, yaitu unit-unit yang sebelumnya independen telah secara resmi digabungkan menjadi unit yang lebih besar dengan pemerintah bersama. Terus yang kedua adalah pluralistik, di mana pemerintah yang terpisah mempertahankan independensi hukum mereka. Selanjutnya poin ketiga yaitu 3 kondisi yang diperlukan untuk rekan pluralistik dalam amalgamasi komunitas keamanan. Yang pertama adalah nilai utama yang relevan sesuai dengan pengambilan keputusan politik. Yang kedua adalah kapasitas unit politik atau pemerintah yang terlibat untuk menanggapi kebutuhan, pesan, dan tindakan satu sama lain dengan cepat, memadai, dan tanpa kekerasan. Yang ketiga adalah prediktabilitas timbal balik dari perilaku. Poin yang keempat adalah sekaligus menjadi sepemahaman kami adalah sekaligus menjadi inti dari transaksionalisme, yaitu penekanan komunitas unit politik, di mana artinya adalah peningkatan transaksi, seperti pertukaran politik, pariwisata, perdagangan, dan transportasi, yang nantinya akan menimbulkan, tentunya penekanan komunikasi unit politik ini tuh mempunyai syarat, yaitu adanya tanggap dan timbal balik, sehingga antar negara tuh ada rasa saling percaya dan menjaga keamanan. Boleh slide selanjutnya. Nah, setelah dari tadi tokoh Deutsch, ditambahkan lagi oleh Barnett dan Adler tahun 1998, yang dimana memposisikan organisasi internasional itu adalah
di mana organisasi dan institusi internasional memainkan peran penting dalam mendorong interaksi yang lebih intensif dan ekstensif antar negara melalui sifat membangun kepercayaan mereka. Dan inti dari pernyataan tadi dikandung dalam 6 poin ini, yaitu organisasi internasional mematok kesempatan negara OI memberi mereka kepercayaan untuk bekerja sama tanpa adanya rasa saling percaya. Terus yang kedua adalah OI mengizinkan negara-negara untuk menemukan wilayah baru untuk kepentingan bersama dengan tujuan untuk menghubungkan area tertentu. Yang ketiga, organisasi internasional dapat membantu membentuk praktik negara dengan menetapkan norma-norma yang dapat diterima. Yang keempat, meningkatkan jumlah organisasi internasional untuk mendorong terciptanya multilateralisme. Yang kelima, mendorong negara dan masyarakat untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari suatu wilayah. Dan yang keenam, organisasi internasional membentuk identitas negara anggotanya. Selanjutnya untuk contoh akan dijelaskan oleh rekan saya, Aji. Terima kasih. Oke, terima kasih Salman. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh transaksionalisme, yaitu saya mengambil contohnya di sini adalah USMCA. Jadi saya mulai dulu, transaksionalisme dalam konteks saya sendiri dapat diartikan sebagai pendekatan interaksi antar negara ataupun organisasi internasional yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Dan USMCA merupakan contoh dari transaksionalisme ini. Di sini saya akan membahas transaksionalisme dari sisi transaksi ekonomi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Salman. Jadi, kesepakatan perdagangan bebas antara Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko atau yang disingkat USMCA adalah sebuah perjanjian perdagangan yang ditandatangani pada 30 November 2018 sebagai pengganti dari North America Free Trade Agreement atau NAFTA. USMCA sendiri dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi antara ketiga negara anggota, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko, serta untuk melindungi hak pekerja dan lingkungan hidup. Oke, boleh next slide, Arsya. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa hal penting yang mencerminkan bahwa USMCA ini memiliki pendekatan transaksionalisme, yaitu yang pertama adalah pertukaran keuntungan antar ketiga negara, terutama dalam konteks free trade. Jadi kesepakatan ini juga memperluas akses pasar antara negara-negara anggota, seperti mengurangi hambatan perdagangan dan juga meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, berfokus untuk meningkatkan perekonomian ketiga negara anggota dengan cara perdagangan dan juga investasi ke negara-negara anggota. Kemudian yang ketiga, memperkuat kemitraan dalam hal lingkungan, tenaga kerja, serta hukum. Yang keempat, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dan mengatasi ancaman keamanan cyber negara anggota. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Moza. Terima kasih. Baik, terima kasih Haji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interdependensi. Menurut Robert Kiyosaki dan Josephnya, ada 5 konsekuensi dari perkembangan organisasi dan interaksi internasional terhadap interstate politics. Yang pertama, mempromosikan perubahan sikap di antara warga negara. Selanjutnya, meningkatkan pluralisme internasional. Ketiga, munculnya instrumen baru untuk yang digunakan untuk memperoleh negara lain. Lalu ada juga munculnya saling ketergantungan atau interdependensi. Terakhir, kemunculan aktor baru yang memiliki private foreign policy yang dapat dengan sengaja melanggar kebijakan suatu negara. Selanjutnya, yaitu adalah pengertian interdependensi. Menurut Robert dan Joseph, interdependensi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah hubungan timbal balik atau hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam hubungan internasional. Dalam interdependensi, suatu pihak tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara utuh. Oleh karena itu, dibutuhkannya adanya peran dari pihak lain sebagai pelengkap untuk melakukan suatu interaksi. Interdependensi juga memandang bahwa kerjasama antara aktor-aktor internasional sudah ada sejak dahulu dalam hubungan internasional. Peningkatan saling ketergantungan yang terjadi antar negara akan mengurangi potensi negara-negara tersebut terlibat dalam konflik bersenjata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arsya. Baik, terima kasih kepada Moza. Cohen dan Nye menggunakan model organisasi internasional sebagai salah satu penjelasan untuk perubahan rezim internasional, yaitu perubahan dalam rangkaian pengaturan pemerintahan yang memengaruhi hubungan saling ketergantungan. Organisasi internasional ini mengacu pada norma dan institusi hubungan bertingkat yang sekali terbentuk sulit untuk dihilangkan. Kontribusi Cohen dan Nye menunjukkan kepedulian para penulis Amerika Serikat dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an terhadap alternatif dari model yang berpusat pada negara dan kesediaan mereka untuk menggunakan
memasukkan lebih dari satu pendekatan dengan menyatukan elemen-elemen dari pendekatan yang lebih tradisional dengan model-model ekonomi dan elemen-elemen yang tidak berpusat pada negara. Pandangan reformis ini mengenai hubungan internasional dan organisasi internasional selalu memberikan alternatif terhadap pendekatan realis yang cenderung lebih konservatif. Baik, interdependensi sendiri sejak Perang Dunia II merupakan hasil dari meningkatnya transaksionalisme dan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sensitivity independence dan vulnerability interdependence. Menurut Cohen dan Nye sendiri, ada 3 karakteristik dari interdependensi. Yang pertama, adanya hubungan masyarakat yang multi-channel, yaitu channelnya adalah interstate, transgovernmental, dan transnational. Hilangnya hierarki atas isu-isu utama antar negara di mana keamanan militer bukan lagi isu utama. Yang ketiga, tidak dipergunakan lagi militer oleh pemerintahan suatu negara kepada negara lain dalam sebuah regional atau isu. Dalam sebuah region atau isu. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada contoh dari interdependensi. Contoh sederhananya dari interdependensi itu merupakan hubungan timbal balik antar kota dan desa melalui kerjasama produksi suatu produk. Ini dalam mungkin tingkat state. Dalam tingkat interstate atau hubungan internasional, contoh independensi adalah relasi finansial antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Baik, demikian dari kami kelompok 5B. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5B udah semua ya berarti ya. Oke, sebentar saya mau share screen dulu. Oke ya teman-teman. Oke sekali lagi yang apa namanya yang harus yang notulensi itu di luar kelompok yang presentasi. Yang presentasi cukup PPT aja. Sesuai instruksi aja ya nanti dilihat instruksinya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini dia ya. Writing on International Organization. Nah, teman-teman, hari ini kita sebenarnya sudah mulai membahas tentang theoretical perspective ya dalam konteks OI. Oleh karena itu, yang paling penting kita pahami adalah kenapa saya ngambil petanya Archer, karena Archer itu cukup compact ya. Jadi dia memberikan peta secara ringkas, padat dan jelas. Tapi saya juga tidak membatasi, justru mendorong teman-teman semua memang memperluas gitu ya bacaannya gitu. Tapi sebagai acuan, makanya saya tulis di petunjuk juga kita bisa mulai dari Archer. Kenapa? Kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kajian hari ini gitu ya. Dan bagaimana kita memahami kata kunci yang terkait. Kalau kita lihat kelompok 4A itu membahas sebenarnya kelompok teori realis gitu ya, baik yang tradisional maupun yang neorealis. Kemudian kelompok 4B, 5A dan 5B itu bicara soal kelompok dari reformis ya gitu. Nah, itu nanti akan ada perbedaan mendasar gitu ya dari kedua kelompok itu.
dalam melihat posisi organisasi internasional gitu. Nah, kalau kita lihat ini di sini sebelum Archer itu sebelum masuk ke dalam konteks pembagian pemetaannya, dia memberikan dulu beberapa apa ya namanya tuh penjelasan ya, deskripsi umum gitu mengenai seperti yang saya ini sama ya, bahwa organisasi internasional itu pasti dibahas di berbagai textbooks ya, dalam konteks HI gitu ya, mau textbook manapun pasti ada bagian mengenai organisasi internasional. Tapi selain itu ada juga memang tulisan-tulisan yang khusus mendedikasikan tulisan tersebut didedikasikan untuk membahas tentang organisasi internasional. Nah, kemudian di sini juga ada hal yang menarik gitu ya, disebutkan bahwa Krautschul and Mansfield pernah melakukan semacam survei mengenai perkembangan literatur mengenai organisasi internasional. Nah, kemudian mereka membagi ya beberapa fokus gitu ya. Ada yang fokusnya tentang work on formal institution, ada yang karya-karya proses-proses institusional dan juga decision making dalam organisasi internasional. Ada juga yang memusatkan perhatian pada peran organisasi internasional, dan ada pula yang khusus membahas mengenai internasionalisme gitu ya. Tapi ini kan menurut survei gitu ya. Nah, tapi kemudian Archer sendiri memilih untuk membagi 3 kelompok ya dari teori. Nah, dia menjelaskan nih, ini berbagai jenis tulisan, berbagai jenis yang kemudian mendasari dia untuk kemudian mengelompokkan teori ya atau pembahasan organisasi internasional itu ke dalam 3 bagian. Nah, yang pertama realis. Nah, ini yang perlu selalu ya, pengantar itu harus dibaca ya teman-teman. Jadi biar kita tahu konteksnya, kita tahu arah dan tujuan dari si penulis itu mengenai bahasan tersebut. Jadi kalau kita bicara soal nanti ketemu definisi itu, definisi atau kata kunci itu kata kunci dalam konteks yang sudah ditetapkan oleh penulisnya gitu ya. Nah, ini penting sekali. Realist views of international organization ya, karena realis terhadap organisasi internasional, consider them to be part of the institutionalized relationship between state and governments. They have a state-centric view of political world and have little interest in NGOs. Oke, jadi jelas bahwa mereka mengakui ada organisasi internasional, tapi itu lebih pada memberi semacam pola hubungan antar negara aja, yang salah satu bentuk pola hubungan antar negara yang terinstitusionalisasi gitu ya. Nah, dia tidak secara khusus memberikan perhatian kepada NGOs, karena NGOs itu ya dianggap relevansinya gitu ya dibandingkan dengan IGOs, karena mereka state centris itu berbeda gitu ya. Jadi ada semacam pandangan subordinasi lah ya, semacam kalau yang NGO itu ya lebih relevan, lebih lebih krusial dibandingkan NGOs gitu ya. Their main concern is how international relation can best be managed, rather how the system may be reformed or improved. Jadi lebih organisasi internasional tadi ya, pola hubungan mewadahi ya, menginstitusionalisasi pola hubungan antar negara,
tapi lebih kepada upaya mengelola aja pola hubungan itu, tidak dalam posisi untuk bahwa si organisasi itu kemudian jadi punya arah yang apa cita-cita baru lah gitu ya, kepentingan baru di luar kepentingan nasional gitu. Oleh karena itu nanti kita bicara soal bagaimana kemudian mereka lebih mengutamakan gitu ya pandangan terhadap organisasi internasional lebih kepada apakah organisasi internasional itu bisa tadi bisa memanage interaksi terutama memaksimalkan kepentingan nasional mereka gitu. Tapi tidak terlalu punya apa ya namanya. Kenapa? Karena kan udah jelas kedaulatan negara itu yang tertinggi kan. Jadi mereka nggak melihat bahwa ada relevansi organisasi internasional itu harus punya kepentingan selain kepentingan nasional dan kemudian apalagi kekuasaan atau wewenang yang lebih tinggi daripada negara. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya, Bu. Bisa, Oke. Bu. Ya. Nah, sehingga nanti kita lihat bahwa penjelasan berikutnya yang traditional realis gitu ya, jelas ini kita udah bahas tuh ya tentang Liga Bangsa-Bangsa kemarin gitu. Bagaimana Liga Bangsa-Bangsa itu gagal gitu ya. Nah, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa bisa dilihat oleh realis ini dengan dua cara. Yang pertama bahwa ya memang itulah hakikatnya dari yang namanya organisasi internasional itu ada kalau memang kepentingan nasional dari apa namanya negara itu masih bisa terakomodir. Tapi kalau tidak, maka dia ada kecenderungan bahwa negara-negara bisa menarik lah apa namanya itu dukungannya terhadap organisasi internasional tersebut, gitu, ya. Namun bukan berarti maksudnya begini, mereka masih tetap menganggap bahwa oke, organisasi internasional bisa tetap menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan konflik ya melalui misalnya kemarin kita bahas soal collective security gitu ya, bagaimana kemudian diperlukan nih, walaupun kalau yang idealis nanti beda lagi bagi apa namanya tuh bagi realis itu bukan soal perdamaiannya yang penting gitu ya, tapi soal bagaimana mengelola hubungan dengan aktor-aktor atau negara-negara lain lebih dalam konteks menyeimbangkan kekuatan, balance of power gitu. Kan kalau yang idealis, collective security itu dilihat sebagai negara-negara yang punya power besar sebenarnya bisa loh punya willingness gitu ya untuk kemudian berada dalam satu kesepakatan yang sama untuk menjalankan perdamaian dan bisa punya visi terhadap perdamaian bersama-sama gitu, sehingga mereka meredam atau memutus ketika di organisasi internasional itu mereka berupaya untuk istilahnya tidak menimbulkan ancaman bagi pihak lain gitu ya. Tapi kalau yang realis cara pandangnya berbeda bahwa ya organisasi internasional itu bisa diterima sejauh dia masih punya signifikansi atau relevansi dengan kepentingan nasional mereka. Kalau emang kepentingan nasional mereka itu secara rasional, itu kan ingat ya bahwa realis juga menganggap bahwa negara itu adalah aktor rasional, bahwa lebih menguntungkan untuk bekerja sama gitu ya maka akan memang bekerja sama. Tapi kalau kerjasama itu dianggap tidak menguntungkan, ya dia akan pilih untuk negara akan punya secara rasional akan memilih untuk keluar gitu dari kesepakatan itu.
Sehingga lebih sering kalau kita bicara soal organisasi internasional dalam konteks apa sih namanya organisasi realis itu agak cenderung, terutama yang tradisionalis, berbau-bau aliansi gitu ya. Maksudnya ya aliansi itu sejauh anggota-anggota aliansi itu punya kepentingan yang terakomodir ya dalam aliansi itu. Bukan sesuatu yang seperti dan apa ya, mereka tidak terlalu terobsesi dengan long lasting atau organisasi internasional yang established gitu, yang bisa bertahan lama, yang bisa seperti apa gitu, kayak gitu. Karena mereka menganggap bahwa kayak misalnya perang itu kan juga sesuatu yang tidak bisa dikonflik, dan perang itu ya itu udah melekat pada apa namanya tuh pada pola-pola hubungan antar aktor, terutama negara. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Paham, Ibu. Bahkan kalau ada pun ya, terus sama lah ya. Kalau kita bicara soal idealis itu tradisional juga, realis tradisional, meskipun tadi capapan yang berbeda, tapi dua-duanya masih melihat bahwa great power itu masih memainkan peranan yang sangat besar dalam konteks apa namanya hubungan internasional, termasuk juga dalam organisasi internasional. Oke. Oke, itu ya. Nah, kemudian sehingga kalau jelas ya, nanti teman-teman bisa cari bagaimana kemudian para realis ini mengambil posisi terhadap organisasi internasional gitu. Nah, ini dia nih yang kita lihat penting, misalnya yang disampaikan oleh Morgenthau ya. The three major elements that typify Morgenthau's writing and the realist school generally are the beliefs that nation states are most important actors in international relations, that there is a clear distinction between domestic and international politics. Jadi ada perbedaan ya mendasar. Kalau di domestik itu kan memang ada ada pemerintah dan ada yang diperintah, ada penguasa dan ada yang dikuasai, gitu ya, dalam arti hierarkis. Tapi dalam internasional politik, dalam realis enggak seperti itu, sehingga organisasi internasional tidak pernah dianggap melampaui kedaulatan negara, gitu ya, sehingga tidak ada alasan dalam tanda kutip ya negara itu untuk tunduk terhadap organisasi internasional ketika memang COI itu tidak lagi mengakomodir kepentingan nasionalnya, ya. And that international relation is predominantly about the struggle for power and peace. Jadi kalaupun ada perdamaian dalam konteks yang dilihat dari sudut pandang mereka yang memiliki power, gitu ya. Pada nonton Hunger Games gak? Yep. Ada yang nonton Hunger Games? Nonton, Bu. Nah, itu ya, kita lihat ya bahwa perdamaian itu kan kalau menurut Capitol itu sistem distrik itu sesuatu yang apa namanya ideal gitu ya, damai gitu ya, selama si distrik-distrik itu apa namanya tuh melaksanakan peran masing-masing gitu ya, walaupun ada perbedaan kehidupan tapi terus kemudian dijustifikasi dengan mengatakan bahwa Capitol itu adalah jantung sistem dari seluruh sistem. Jadi dari organ-organ yang lain, distrik-distrik yang lain harus menyumbang kepada Capitol untuk supaya jantungnya tetap berdetak gitu kan, kayak gitu. Jadi tidak boleh mempertanyakan juga kenapa Capitol lebih
ketika misalnya di distrik-distrik itu kelaparan, miskin gitu ya. Sedangkan Kapitol berpoya-poya gitu ya, sampai ada minuman yang khusus kalau kenyang biar makanannya keluar lagi dan bisa makan terus-menerus gitu ya. Itu ya kira-kira itu dalam konteks nanti teman-teman pandangan ini akan dikritik gitu ya oleh pandangan-pandangan lain bahwa organisasi internasional itu seringkali juga loh gitu ya, ketika dia itu dikelola atau menjadi instrumen bagi negara, dia negara dengan kepentingan tertentu gitu ya, dimanfaatkan untuk mengeksploitasi anggota-anggota lainnya itu. Oke, nah soal negara sebagai aktor rasional gitu ya, nah, itu ada hubungannya nanti dengan game teori. Nah, game teori itu teman-teman baca-baca aja. Menarik untuk game teori ini. Udah pernah, nah kalau yang iseng inget nggak film Crazy Rich Asia? Apa sih Crazy Rich Asian ya? Apa sih judulnya yang tepatnya? Iya, Crazy Rich Asian ya. Ya. Crazy Rich Asian tuh tahu nggak yang pembuka utamanya apa? Ingat nggak? Hotel. Ada nggak yang ingat pembuka, scene pembukanya? Itu kan scene pembukanya si ceweknya kan dosen ya ceritanya. Terus dia kan di kelas. Di awal-awal kan kita nggak tahu kalau dia dosen. Kirain dia lagi judi kan. Ya. Ternyata dia lagi mengajarkan ekonomi tapi game teori gitu. Jadi tapi dalam konteks judi, lihat apa namanya kartu dan lain sebagainya gitu ya, membaca pikiran pemain lawan. Kita kan nggak sepenuhnya tahu pemain lawan itu kayak gimana, tapi ada istilahnya pengetahuan-pengetahuan tertentu untuk melihat gelagat-gelagat gitu ya. Kalau si lawan yang itu tuh kira-kira punya kartu bagus atau enggak dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Sama di dalam sistem internasional juga gitu. Apalagi dalam konteks perlombaan senjata ya, itu biasanya ya enggak semua apa namanya tuh namanya senjata itu, perlombaan senjata apalagi nuklir ya, penuh dengan kerahasiaan. Makanya banyak juga film-film berbau apa namanya tuh intelijen ya ketika bicara soal perlombaan senjata gitu. Yaitu salah satunya adalah seperti Prisoner's Dilemma. Itu salah satu jenis apa namanya tuh game teori. Prisoner's Dilemma itu kita membayangkan ada 2 tahanan gitu ya, ditangkap gitu, diinterogasi. Mereka nggak bisa berkomunikasi satu sama lain gitu. Tapi mereka kalau misalnya salah satu itu, yang satu mengakui kejahatan, yang satu tidak gitu ya. Nah, bisa jadi yang tidak ini selamat, yang mengakui ini dipenjara kan. Tapi kalau misalnya sama-sama punya kalau dua-duanya mengakui, itu mungkin mereka dapat hukuman tapi ringan gitu. Kalau dua-duanya tidak mengakui gitu ya, itu nanti apakah dia bisa dapat hukuman ringan atau dua-duanya dibebaskan gitu. Maksudnya seperti apa? Dalam konteks hubungan internasional nanti dilihat bahwa itu soal apa namanya tuh, namanya apa, payoffs, apa namanya tuh, hasil. Ketika misalnya apa namanya tuh, negara masing-masing aktor itu tidak sepenuhnya tahu kan posisi aktor lain terhadap sebuah masalah gitu ya. Nah, tapi mereka kemudian bisa melihat bahwa apa sih namanya tuh, tapi tidak bisa sepenuhnya memastikan misalnya dia akan ngaku nggak ya gitu ya. Tapi kalau dari kecenderungannya dia gitu, dia nggak akan ngaku sih gitu ya. Jadi saya juga nggak akan ngaku. Nah, tapi kalau dia salah perhitungan, oh ternyata yang satunya ngaku gitu ya. Yang apa dia apa namanya, yang satunya mengakui gitu ya. Terus yang dia tidak mengakui gitu.
apa namanya tuh itu juga ada konsekuensinya gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya pilihannya, oh kalau kalau misalnya saya eh, ada beberapa situasi yang kemudian si hasil itu bisa seolah-olah bisa lebih menguntungkan atau bisa merugikan. Ada lagi itu ini chicken game theory. Itu chicken game theory itu kayak 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 apa namanya? eh, Perlombaan persenjataan nuklir itu yang itu sama kayak ada dua mobil saling berhadapan gitu ya di jalan ya. Itu siapa yang berani nabrak duluan gitu ya. Siapa yang mau berani nabrak duluan gitu ya. Nah, tapi kan harus perhitungan nabrak juga gitu ya. Kalau misalnya mobilnya lebih gede atau gimana, kalau nabraknya itu eh, istilahnya ketika saling menabrak itu kan dua-duanya ada kerusakan. Tapi harus dihitung kerusakan dia lebih banyak atau lebih sedikit gitu ya. Nah, dalam nuklir ketika dua-duanya itu saling menabrak gitu ya udah semuanya hancur kan gitu. Tapi ada yang kalau misalnya ada kerusakan dan kerusakannya bisa sangat besar, tapi ada yang pengecut dalam arti gitu ya, enggak si dua-duanya pengecut, maka tidak ada tabrakan, tidak ada kerusakan gitu ya. Dua-duanya dianggap pengecut gitu ya, atau ada juga yang satu misalnya mau tabrakan nih, nah mau tabrakan satu udah maju, set gitu, yang satu menghindar. Nah, yang satu dianggap pengecut, yang satu dianggap ini eh, kerusakannya tidak terjadi, tapi ada posisi di mana si yang pengecut ini kemudian posisinya jadi lebih rendah kan daripada yang eh, tadi memilih untuk maju gitu, nggak menghindar gitu. Nah, dalam hitung-hitungan eh, apa namanya perlombaan persenjataan ini sebenarnya eh, apa namanya tuh tindakan sama-sama pengecut atau salah satu pengecut itu menyelamatkan kita dari perang nuklir. Bisa dipahami nggak teman-teman di sini? Ya, Bu. Nah, itu rasional choice ya. Maksudnya mana rasional choice itu mana yang lebih menguntungkan bagi negara, baik di dalam konteks hubungan bilateral maupun multilateral, termasuk di dalam organisasi internasional. Gitu ya. Ini menarik juga nih ya yang ini. eh ini eh, sorry, kok jadi ke sini. Nih di bagian atas gitu ya. A political policy seeks either to keep power, to increase power, or to demonstrate power. Nah, ini juga nanti ada hubungannya dengan apa yang dipilih, baik dalam konteks organisasi internasional ataupun di luar organisasi internasional gitu ya. Apakah dia memang cenderung untuk mempertahankan power, meningkatkan power, atau mendemonstrasikan power. These policies are seen in three forms: the politics of status quo, the politics of imperialism, and the politics of prestige. Ketika dia memilih untuk to keep power, berarti yang kelihatan adalah the politics of status quo. Ketika dia memilih untuk meningkatkan power, ya, yang terlihat adalah the politics of imperialism, gitu ya. Dan ketika dia mendemonstrasikan power, yang terlihat adalah politics of prestige, gitu ya. Misalnya tadi dengan dalam perlombaan persenjataan ada beberapa
kesempatan mungkin ada punya bukan hanya nuklir ya, tapi misalnya pesawat tercanggih, pesawat tempur tercanggih, atau misalnya oh teknologi informasi tercanggih, bisa aja kan seperti itu, kayak gitu-gitu. Dalam organisasi internasional juga bisa ada kecenderungan ini. Nah, tinggal respon dari masing-masing anggota itu terhadap posisi dari negara-negara yang mempraktekkan power itu, gitu ya, seperti apa. Ya, Morgenthau then evaluated national power and limitation of it in the form of balance of power, international morality and world public opinion, and international law. He considered world politics in mid-20th century and the problem of peace. He examined attempts to obtain peace through limitation. Nah, ada disarmament itu ya terkait pembatasan persenjataan, collective security, judicial settlement, peaceful change, international government. Nah, jadi Morgenthau mengaku ya ada pergeseran juga gitu, maksudnya kecenderungan untuk menyelesaikan konflik-konflik atau menyelesaikan pengakomodir ini kepentingan nasional tuh nggak hanya dalam konflik atau perang gitu ya, tetapi melalui ada limitation, transformation, ya, dan diplomasi gitu. Nah, tapi nanti efektivitas dari masing-masing pendekatan itu tetap bergantung kepada apa tadi? Apa teman-teman? Bergantung kepada apa? Efektivitas dari mau yang limitation, transformation, ataupun diplomasi itu tergantung kepada apa? Siapa yang bisa jawab? Tergantung pada apa? Misalnya ada organisasi internasional bicara soal oke, masuk misalnya dalam kesepakatan untuk pembatasan Anggotanya, Bu, states. tergantung apa? Ya, tergantung anggotanya, tapi lebih ini lagi tadi kan yang dibahas oleh Morgenthau apa? Ayo. Power, ada lagi yang lain. Efektivitas dari tadi, mau pilihannya apa aja. Organisasi internasional itu adalah salah satu alternatif sebenarnya how to practice power gitu kan. Gitu. Tergantung apa? Tergantung apa? Oke, Dila, betul ya, kepentingan nasionalnya. Kalau kepentingan nasionalnya itu masih oke, dia kan memilih misalnya kepentingan nasionalnya itu emang di organisasi itu bicara soal itu konteksnya pembatasan, dia juga kepentingan nasionalnya soal pembatasan, misalnya tentang kesepakatan untuk menghentikan perlombaan persenjataan, misalnya persenjataan nuklir, maka itu akan oke. Tapi kalau ternyata kebutuhannya itu oke, Dila nanti lapor ke ini ya, ke Brilian ya, NPM-nya. Jadi kalau misalnya ternyata yang dia butuhkan itu transformation gitu ya, enggak. Terus atau tadi ya, misalnya ada yang ya ada negara-negara yang berpower yang cukup dia mempertahankan status quo, ada juga yang dia ingin ada meningkatkan kekuasaan, atau ada yang ingin demonstrasi kekuasaan gitu ya. Itu masing-masing kan terwadahi nggak di dalam OI itu? Belum tentu gitu. Oke. Sekarang teman-teman bisa cari ini, coba ya saya tulis di kolom chat ya. Coba di googling ya.
Nah, ini tulisannya agak harusnya ada di atasnya ada apa namanya teh, ada, coba di googling aja ini the tongue, bahasa Perancis ya, tapi udah jadi bahasa HI juga. Silakan sambil istirahat saya juga sampai istirahat berapa menit ya, 3 menit ya. Nah, silakan di googling, nanti raise your hand yang mau ngomong ya. Oke, Siti, silakan. Oke, Bu, makasih. Jadi, yang tadi saya dapat dari Google itu, detente artinya tuh kayak pengurangan hubungan ketegangan, khususnya tuh buat situasi politik. Contohnya tuh kayak negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet tuh kayak ngurangin ketegangan konflik dalam bidang politik maupun ilmu pengetahuan. Dan itu tuh terjadi pada tahun 1960 sampai 1970-an, Bu. Gitu. Oke, bacanya detang ya. Coba nanti lihat apa namanya. Oke, Mas Arsya, panggilannya siapa? Arsya ya? Arsya, Bu, Arsya, Bu. Ya, Ya, Arsya baik. silakan. Makasih Bu Nur. Mungkin agak kurang lebih sama ya dengan IPIT ya tadi. Yang saya tangkap itu dari The Tong itu ya bagaimana cara dua negara mengurangi tensinya gitu Bu. Jadi dengan menggunakan komunikasi yang intens. Mungkin salah satu contohnya kalau dari Amerika Serikat dengan Uni Soviet kan South Treaty gitu. Salah satu contohnya. Oke, ya detang itu nanti juga ada beberapa periode ya. Nah, itu salah satu bentuk dari bagaimana misalnya para aktor yang memiliki apa namanya apa namanya power itu kemudian memilih jalur-jalur tertentu ya. Memilih tindakan-tindakan tertentu untuk mengelola gitu ya. Ketika dia berhadapan dengan power besar lainnya gimana gitu. Terus kemudian bahkan dalam perlombaan persenjataan pun mereka ada apa ya namanya tuh ada tidak hanya untuk apa namanya mereka terus-menerus gitu ya meningkatkan power karena ternyata ada konsekuensinya kan gitu. Maka ketika kita bicara soal tingkatan power di situ ada security dilemma dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini di Tong ini nanti juga teman-teman bisa lihat itu ada beberapa salah satunya melalui diplomasi, tapi juga ada keterlibatan organisasi internasional. Nanti bisa dilihat organisasi internasionalnya seperti apa gitu. Nah, itu bisa dipahami ya teman-teman apa yang dimaksud ya realis mengenai posisi realis sendiri terhadap organisasi internasional dan pandangan mereka terhadap organisasi internasional secara umum di dalam pola hubungan internasional dan juga bagaimana ketika seorang atau negara-negara realis itu ya, itu akan mengambil tindakan ketika dia di dalam organisasi internasional. Itu ya. Oke.
Nah, salah satunya adalah Detong itu ya, kayak gitu. Oke, yaitu di tengah-tengah perlombaan persenjataan, terus ini ya, bukan hanya persenjataan, tadi ada sains dan teknologi apa? Lomba ke bulan, lomba ke luar angkasa, lomba satelit gitu ya, meluncurkan satelit. Sampai dulu ada Star Wars itu sebenarnya bukan apa, ada Star Wars yang dimaksud itu salah satunya adalah perlombaan untuk menguasai ya ruang 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 angkasa gitu ya dengan berbagai teknologi gitu. Tapi ternyata ada beberapa nanti akhirnya bahkan kalau kita bicara soal ruang angkasa itu unik juga bahwa yang punya kemampuan untuk memiliki kemampuan ya komplit lah ya untuk menerbangkan awak apa namanya ke dan di stasiun internasional itu adalah Rusia ya sampai saat ini. Amerika agak terbatas, jadi tetap harus ada bantuan dari Rusia dalam hal tertentu. Sekarang mungkin dengan adanya SpaceX ya dari Elon Musk mungkin ada terobosan, saya juga nggak ngerti gitu. Dan mungkin era nanti bukan kita nggak tahu juga apakah era yang sama untuk menunjukkan supremasi apa negara atau sebenarnya bekerja sama karena ya apa yang namanya dunia bumi mungkin tidak akan bertahan ya gitu. Jadi mereka memiliki kesepahaman gitu untuk menciptakan teknologi sehingga kalau suatu saat bumi itu hancur ya bisa membentuk koloni di luar bumi gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang neorealis ya. Gak apa-apa ya, saya agak suka kesana kemari biar nggak terlalu serius juga gitu. Bukan nggak tetap serius tapi ya membosankan juga, tapi ya mungkin agak sedikit bisa teman-teman nggak terlalu tegang gitu. Oke, untuk yang neorealis, nah ini dia nih. Ini kita baca aja dulu yang pengantarnya ya. The output of realist flight in the 1970s itu yang ini ya. Soal di Tang ini kan salah satunya di antara ini 1970-an. Together with the global power of the United States and the face of the new approaches to the study of internationalization, the neo-functionalist and interdependent branches of reformist approaches ya ini jadi tahun 70-an itu mulai itu ada beberapa teori-teori atau perspektif-perspektif baru juga terhadap pola hubungan internasional. Kenapa? Karena ingat bahwa itu juga udah mulai ya secara teknologi informasi, teknologi transportasi dan lain-lain juga udah lumayan cukup pesat gitu ya. Gitu. Yang kemudian juga meningkatkan nih perhatian terhadap kecenderungan-kecenderungan baru yang semakin meningkat, yaitu misalnya transnasionalisme ya, bagaimana kemudian ya apa namanya hubungan antar negara itu bukan soal politik lagi, tapi misalnya udah yang turisme, bisnis dan lain sebagainya gitu, itu melahirkan hubungan-hubungan transnasional. Kemudian tentu non-state elements in international relation and the importance of economic factors in relation across international frontiers. Jadi ini juga sama nih, memberikan ini mendorong sebagai perspektif baru, termasuk juga mempengaruhi cara pandang realis yang kemudian nanti bergeser ke arah neo-realisme. Kenapa? How then did the neo-realist treat international organization? Ya, nih. On the whole, they viewed them with the same jaundiced eye as did Morgenthau. Tetap ini ada, mereka masih tetap ya, maksudnya ada tidak sepenuhnya menganggap bahwa organisasi internasional itu apa ya namanya tuh
akan selalu apa namanya itu nggak apa ya namanya, tidak terlalu muluk-muluk lah kayak gitu ya, bahwa ya tetap kepentingan nasional yang berperan di situ. International organization were seen as instruments of state policy at most common forums. Their role as independent actor in international system not something that most the neorealists readily accepted. Indeed, ya, ini Kenneth Waltz forcefully reasserted the position of the sovereign state in international politics. For a theory that denies the central role of state will be needed only if non-state actors develop to the point rivaling or surpassing the great powers, not just a few of the minor ones. They saw no sign of doing that. Maksudnya apa? Ingat, apa namanya sih, organisasi internasional juga adalah aktor non negara, bukan NGO aja ya gitu. Dan bagi apa namanya, bagi neorealis juga sebenarnya dia ya tetap bergantung kepada negara juga, tapi nanti mereka akan lebih memperhatikan apa namanya praktek power exercising ini kemudian dalam konteks yang berbeda. Maksudnya seperti apa konteks yang berbeda itu? Mereka akan melihat bahwa justru organisasi internasional itu memberikan ruang kepada mereka untuk mempraktekkan power gitu ya, dalam lebih kepada menyebarkan pengaruh, influence. Makanya kemudian kata kunci yang paling penting dalam neorealis gitu ya adalah hegemonic power. Ya, hegemonic power. Jadi organisasi internasional ketika yang bisa dilakukan oleh negara yang justru hegemonic power dalam organisasi internasional itu. Dan itu akan memberikan sumbangan kepentingan yang terhadap kepentingan nasional yang sangat besar gitu. Bahwa daripada kemudian justru daripada misalnya ketika kita bicara soal power itu sebagai sesuatu kekuatan yang reward or punishment gitu ya, sesuatu yang itu stick and carrots gitu ya, itu mungkin masih gitu ya, tapi dalam organisasi internasional itu bagaimana sih kekuatan itu jadi sesuatu yang lebih kepada penyebaran pengaruh. Jadi mereka yang aktor-aktor lain itu tidak dalam konteks, justru kalau bisa secara tidak sadar gitu ya, maksudnya mengikuti apa yang mereka inginkan gitu, apa yang si negara yang punya kepentingan atau agenda hegemonic power ini inginkan gitu. Makanya nanti ada apa namanya kaitannya dengan soft power gitu. Nah, kenapa begitu? Karena mereka melihat bahwa pola hegemonic power ini lebih ramah terhadap lebih bisa kemudian diandalkan ketika ada perubahan-perubahan dalam struktur sistem internasional dibandingkan kalau mempraktekkan power secara hard power ya, stick or and carrots itu gitu. Ketika misalnya dalam pola-pola yang lebih lebih subtle gitu ya, lebih dalam konteks bahwa menyebarkan pengaruhnya itu secara tidak terlalu terlihat tapi justru mengakar gitu kan, kayak gitu, itu justru memberikan keuntungan yang lebih besar dan lebih bisa justru bisa kayak misalnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari anggota-anggota organisasi yang dia ikuti itu. Sampai sini bisa dipahami nggak penjelasannya? Jadi ini ya, coba ini di sini juga penting yang ini biar kelihatan.
Kira-kira gini, misalnya di satu kampung itu ada penguasa yang, kalau realis kan ya selama dia itu sih, ada satu penguasa gitu ya yang istilahnya teh preman lah atau apalah, jagoan jawara lah gitulah ya, kayak gitu. Itu ya apakah eh, efektif membuat orang lain atau si masyarakat atau tokoh-tokoh lain itu tunduk? Bisa jadi efektif kan, ya nggak? Tapi apakah akan selamanya efektif? Belum tentu. Nah, akan lebih efektif lagi ketika ya di satu sisi dia punya kekuatan, saya oh ya si Jawara ini keturunan Jawara apa gitu ya, dia secara apa namanya tuh sakti, terus kaya, uangnya banyak, jadi kalau ada apa-apa ya pokoknya gimana. Tapi ketika misalnya si Jawara itu kemudian eh, juga ikut ikut apa namanya berkontribusi di terhadap masyarakat gitu ya, kayak gitu. Terus si masyarakat itu bukan hanya soal nurut, itu bukan hanya soal takut kan pada Jawara ini ya, tapi kayak di satu titik mungkin ngerasa bahwa oh dia ini baik, akan jadi pelindung saya dan dia cenderung akan baik dan melindungi saya gitu. Jadi dia akan akan lebih lebih banyak masyarakat yang istilahnya lebih kalau ada misalnya pihak Jawara lain yang ingin menguasai wilayah itu, maka si si siapa sih penduduk-penduduk yang di wilayah itu tuh akan cenderung kemudian membela si Jawara yang sebelumnya, yang tadi bukan hanya selain kuat tapi dia juga baik dan lain sebagainya. Paham nggak? Paham ya? Gitu ya. Bu. Jadi kebayang nggak teman-teman gimana dalam organisasi internasional kayak gitu juga? Bayangkan gitu. Salah satunya melalui apa instrumennya? Melalui bantuan luar negeri misalnya kayak gitu, salah satunya gitu. Oke. Jam berapa ini? Oh, udah lewat ya, jam 9.34. Nah, tapi ada beberapa nanti pandangan, misalnya kalau Mearsheimer misalnya, bahwa nanti dia nggak akan terlalu setuju bahwa yang tentang offensive power dan lain sebagainya. Nanti dibaca aja, yang tokoh-tokoh ini akan beda-beda. Tapi intinya adalah bahwa realisme itu melihat tetap sudut pandangnya, baik yang tradisional maupun yang neorealis, itu sudut pandangnya adalah sebesar-besarnya kontribusi organisasi internasional ya, atau sistem apapun ya, nanti global governance pun begitu. Nanti kita belum masuk ke global governance, itu sebesar-besarnya terhadap kepentingan nasional mereka, ya kan? Tapi di sisi lain nanti, kalau yang tradisional realis gitu, mereka nanti terlalu fokus tadi kepada apa namanya exercising power, dan tidak melihat dan tetap menganggap bahwa pokoknya negara itu yang merupakan satu-satunya aktor utama dan relevan, unitary actors and significant actors. Nah, kalau yang apa namanya neorealis akan melihat bahwa struktur sistem internasional, kemudian pola aktor, dinamika aktor juga ternyata bahkan negara-negara juga berubah kan, memiliki perubahan. Ada juga misalnya kayak tadi pola-pola distribusi of power gitu ya. Ada berbagai perubahan yang kemudian juga disebabkan dari aspek-aspek lain selain politik gitu ya. Ada yang ekonomi tadi, bahkan misalnya disrupsi teknologi itu ya. Nah, bagaimana kemudian pola exercising power yang ala realis itu tidak lagi selalu bisa efektif. Maka negara ketika dia ingin bertahan, termasuk di dalam konteks organisasi internasional, maka dia harus bisa apa namanya tuh melihat tadi segala aspek perubahan dan bagaimana mengelola perubahan-perubahan itu menjadi hal yang menguntungkan
bagi si negara tersebut. Gitu ya. Nah, salah satu teori utamanya adalah bagaimana mereka memformulasikan apa yang disebut dengan hegemonic power, termasuk dalam organisasi internasional dan tata kelola global. Mungkin itu ya teman-teman. Nah, ini lupa malah ya teman-teman. Ini nggak ada yang bertanya ya. Waktunya udah habis juga. Ini memang hari ini kita bahas realis aja, walaupun kita udah tahu nanti minggu depan tetap ada presentasi juga, tapi kan presentasi jadi ada presentasi yang untuk yang reformis udah hari ini, reformisnya kita bahas minggu depan ya. Kalau sempat nanti sama radikal, karena yang radikal nanti minggu depan juga akan dipresentasikan oleh teman-teman kelompok berikutnya gitu. Nah, teman-teman sampai sini dulu ya, untuk bisa dipahami ya, angkat tangan yang paham posisi. Ya, pahamnya ya kira-kira yang 60% ke atas, raise your hand. Bedanya apa namanya tuh, maksudnya tuh bagaimana kita memahami organisasi internasional dalam konteks realis dan neorealis. Oke. Ayo ya, nggak akan ditanya kok. Oke, sambil nunggu yang angkat tangan nih. Nah, teman-teman, nanti tolong ini aja. Sekarang karena saya lupa tadi ya, waktunya, emang saya ngeset 1,5 jam aja. Untuk bulan puasa ya, jangan terlalu lama ya. Jadi nggak banyak tanya jawab. Nah, harusnya saya ngasih tadi 1 atau 2 tanya jawab ke teman-teman gitu ya. Minggu depan kita usahakan ya untuk ada 1-2 orang yang tanya jawab gitu ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan hari ini apa namanya bermanfaat. Oh, oke, tadi untuk yang siapa, yang Siti sama siapa tadi, Arsya ya, nanti lapor juga ya NPM-nya ya ke Brian. Oke, gitu. Yang belum beruntung nggak apa-apa ya, saya juga tadi lihat kok ada beberapa yang tetap berusaha gitu ya, nggak apa-apa walaupun salah ya, tapi saya merhatiin kok ya, jadi jangan khawatir. Oke, jangan saya nggak semangat lah sama ibu, nggak dibener-benerin mulu, jangan begitu ya, gitu, tetap semangat.